time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Agustina dengan NIM 221041019. Saya kelas 6A, Prodi PG PAUD di Staf Negeri Umpukuturan Singaraja. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pola asuh orang tua yang tidak sesuai dan dampaknya pada anak. Nah, banyak nih orang tua yang terkadang merasa bingung bagaimana sih cara mendidik anak dengan benar. Nah, mari kita lihat beberapa jenis video pola asuh yang umum yang digunakan dan bagaimana mereka mempengaruhi perkembangan anak. Yuk! Nah, hal pertama yang harus kita tahu yaitu apa sih pola asuh itu? Nah, apa sih pola asuh itu? Nah, banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapat tentang pengertian dari pola asuh ini. Nah, yang pertama salah satunya yaitu menurut Toha. Nah, Toha berpendapat bahwa pola asuh orang tua itu adalah suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. Nah, lalu menurut Tarsis Tarmuji mengatakan bahwa pola asuh itu merupakan interaksi antara orang tua dengan anaknya selama mengadakan pengasuhan. Nah, lalu yang ketiga, menurut Marison pada tahun 2016 berpendapat bahwa pola asuh itu adalah pengasuhan dan pendidikan kepada anak di luar rumah secara komprehensif untuk melengkapi pengasuhan dan pendidikan anak yang diterima dari keluarganya. Nah, lalu yang terakhir, menurut Gunarsa pada tahun 1990, pola asuh adalah suatu gaya mendidik yang dilakukan oleh orang tua untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya dalam proses interaksi yang bertujuan untuk memperoleh perilaku yang diinginkan. Nah, berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut saya, pola asuh itu adalah pendidikan orang tua kepada anak-anaknya guna untuk membimbing serta memberikan perhatian yang di dalamnya terdapat aturan-aturan untuk membentuk perilaku anak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, apa saja sih jenis pola asuh orang tua yang umum diterapkan dalam keluarga? Nah, menurut Yatim dan Irwanto pada tahun 1991 terdapat 3 jenis pola asuh yang bisa digunakan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Nah, yang pertama, pola asuh otoriter. Nah, pola asuh otoriter ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua dan kebebasan anak yang sangat dibatasi. Nah, orang tua memaksa anak untuk berperilaku seperti apa yang dia inginkan. Nah, bila aturan-aturan ini dilanggar oleh anak, maka orang tua akan menghukumnya. Nah, biasanya orang tua akan menghukumnya menggunakan hukuman yang bersifat fisik maupun verbal. Contohnya seperti ini. Ketika anak tersebut tidak mau tidur siang, maka tidak akan ada alasan agar anak tersebut tidak tidur siang. Jadi, orang tua akan tetap memaksa anak tersebut untuk tidur siang apapun yang terjadi. Lalu yang kedua, pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini ditandai dengan adanya sikap yang terbuka antara orang tua dan juga anaknya. Nah, mereka membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, mengemukakan perasaannya, keinginannya, dan juga belajar untuk dapat menanggapi pendapat orang tuanya. Contohnya seperti ini, ketika anak tersebut berbeda dengan pengasuhan otoriter, pola asuh dari pola asuh demokratis ini, contohnya seperti ini. Ketika anak tersebut harus tidur siang, maka orang tuanya akan bernegosiasi dengan anak tersebut. Adik, apakah kamu akan tidur siang? Aku sedang ada tugas ibu, mungkin sebentar lagi. Baiklah,
ketika tugasmu sudah selesai, kamu harus tidur siang agar kamu kembali fresh dan segar. Nah, seperti itu contohnya. Lalu yang ketiga, yaitu pola asuh permisif. Nah, pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya. Nah, orang tua tidak pernah memberi arahan atau aturan-aturan yang mengikat kepada anak tersebut. Nah, sehingga anak tersebut menjadi bebas dan juga menjadi melakukan semua apa yang diinginkannya tanpa ada batasan. Nah, jadi contohnya seperti ini, berbeda dengan otoriter dan juga demokratis ketika contohnya ketika anak tersebut tidur siang. Dek, apakah kamu tidak tidur siang? Tidak, Ibu. Aku ingin menonton TV. Ya sudah, terserah kamu. Nah, seperti itu contohnya. Bagaimana dampak pola asuh otoriter terhadap perkembangan psikologis anak? Nah, sekarang mari kita bahas dampak pola asuh otoriter pada perkembangan psikologis anak. Nah, anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini cenderung merasa tidak dihargai dan sering merasa tertekan. Juga kurang percaya diri. Mereka bisa jadi cemas, takut membuat keputusan. Dan juga anak-anak ini juga mungkin akan kesulitan dalam berinteraksi dan berkomunikasi di lingkungan sosialnya. Nah, misalnya anak yang selalu dihukum tanpa penjelasan bisa merasa tidak berharga dan juga menghindari berbicara dengan orang lain. Nah, kenapa pola asuh permisif bisa menyebabkan anak sulit beradaptasi dengan aturan sosial? Nah, anak yang dibesarkan dengan kebebasan tanpa aturan yang jelas mungkin akan kesulitan mengikuti aturan di sekolah maupun di masyarakat. Nah, mereka tidak belajar untuk menghormati batasan dan juga konsekuensi dari tindakan mereka. Nah, sebagai contoh, anak yang terbiasa tidur sesuka hati tanpa ada jadwal yang bisa diikuti. Nah, itu akan menyebabkan anak tersebut kesulitan mengikuti rutinitas di sekolah seperti bangun pagi, setiap jam 6 pagi, dan lain-lainnya. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan orang tua menerapkan pola asuh yang tidak sesuai? Mari kita gali informasinya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tua itu menerapkan pola asuh yang tidak sesuai. Nah, yang pertama, pengalaman masa kecil orang tua. Nah, jika orang tua dibesarkan dengan cara yang keras ataupun terlalu keras dengan orang tuanya, mereka bisa meniru pola asuh tersebut dan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya selanjutnya. Nah, lalu yang kedua, kurangnya pengetahuan. Nah, orang tua tidak tahu tentang pola asuh yang sehat dan cenderung tidak memahami bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Karena orang tua tidak mengetahui banyak sekali ada jenis pola asuh dan pola asuh apa yang sehat digunakan untuk mendidik anak. Lalu yang ketiga, tekanan hidup. Nah, stres dan tekanan hidup seperti masalah pekerjaan maupun ekonomi atau keuangan dari orang tua itu bisa mempengaruhi cara orang tua untuk mendidik anaknya. Nah, bagaimana cara memperbaiki pola asuh yang kurang tepat agar lebih sesuai dengan kebutuhan anak? Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, belajar tentang pola asuh yang sehat. Nah, orang tua bisa mengikuti kursus atau membaca buku tentang cara mendidik anak dengan bijak. Nah, lalu yang kedua, menetapkan aturan yang konsisten. Tentukan aturan yang jelas, beri penjelasan kepada anak mengapa aturan tersebut penting untuk diikuti. Lalu yang ketiga, komunikasi dengan baik kepada anak. Nah, ajak anak untuk berdiskusi tentang aturan yang ada agar mereka merasa dihargai dan lebih mudah untuk mengikuti aturan yang kita buat. Lalu yang keempat,
memberikan kasih sayang dan juga perhatian. Nah, selalu tunjukkan kasih sayang kepada anak agar mereka merasa dihargai dan juga aman bersama kita sebagai orang tua. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang pola asuh yang tidak sesuai dan bagaimana dampaknya pada perkembangan anak. Nah, dengan memahami pola asuh yang tepat, kita bisa membantu anak tumbuh menjadi lebih sehat, percaya diri, dan siap menghadapi dunia. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan juga keluarga. Salam ceria!